Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Hagai, pasal yang pertama. Pasal yang pertama kita perhatikan mulai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Perhatikan saudara. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, saudara, kita harus mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya tidak tahu rencananya Tuhan, saudara dan saya akan mengalami hambatan-hambatan maupun kegagalan-kegagalan. Nah, maka dari itu kita harus tahu. Nah, tapi kerap kali kita orang-orang Kristen itu kalau sudah tahu, lalu kita sok keminter. Nah ini loh, sok pinter. Lalu kita mempunyai rencana, punyai gagasan sendiri yang sebetulnya bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki hidup saudara dan saya, itu adalah hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus ngomong, belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bisa mau dibentuk, mau diajar, mau belajar, mau mengerti orang lain, itu lemah lembut. Nah, rendah hati itu bisa mengerti, bisa menerima keadaan orang lain dan tidak jatuh menghakimi. Salah satu contoh saudara, saya pertama kali melayani gereja ini bukan di sini saudara, di kampung, di mana? Tambak Segaran. Nah, saya masih ingat pertama kali itu tahun berapa? 80 berapa ya? Ya itu 80-an itu. Itu udah sempit bos, embok-embok. Aku sampai jalannya gak bisa. Panasnya setengah mati. Nah, lebih-lebih saya pertama kali pelayanan di situ saudara tahu. Yang mimpin ya si Lena ini, ya orang ini. Tetapi lain, dulu sama sekarang agak beda. Penampilannya lain sedikit. Penampilannya beda, tapi caranya tetap sama. Ngambil tone enggak pernah bisa. Jadi kalau dia mimpin nyanyi itu dari dulu sampai sekarang saya mesem terus sama di sana. Nah, jadi tetap mesem, betul enggak? Jadi saya enggak jengkel, enggak. Wah, memang orangnya gitu loh. Satu, kedua, dia punya karunia bukan nyanyi. Karunianya nabi, bernubuat, ngomong, ngerti. Tapi saudara perhatikan, di hadapan Tuhan
Ndak dinilai jago nyanyi ngambil tone. Lah nyanyine mbek nyang organnya kebingungan no. Tapi saya bisa ngerti dia kenapa saudara. Saya sendiri tidak bisa ngambil tone. Jadi saya sendiri kalau nyanyi itu istri saya selalu, kamu ini kok tidak bisa masuk. Loh, aku makanya kamu dulu saya niru bisa. Loh ya toh. Karena memang tidak bakatnya kok dipaksa-paksa tidak bisa. Tapi Tuhan itu melihat, menilai bukan berdasarkan kamu bisa apa enggak. Tapi apa yang ada di dalam diri kamu, itu yang dinilai. Saudara tahu? Dulu sempit di kampung saudara. Terus pindah ke sini di gereja sana yang masih panas. Datang lagi ini sudah bagus kayak gini loh. Kalau saudara lihat anggotanya gereja dia itu enggak kaya-kaya, enggak. Banyak mbok-mbok. Tapi Tuhan bisa berbuat segala sesuatu. Kenapa saudara? Tuhan melihat apa? Hati. Satu, kedua, saudara belajar baik ini. Dia enggak tahu malu. Loh, ini jujur, saya orangnya belak-belakan tak peduli kok. Loh, saudara kalau kira-kira kalau saudara jadi dia, malu enggak mimpin pujian? Pasti saudara bilang, "Mbok ya dikasih ke toh ya yang bisa nyanyi." Pasti ada yang mikir kayak gitu. Bukan itu masalahnya saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu Tuhan mau sapa. Enggak urusan. Ngerti enggak? Jangan saudara itu berbakti karena liturgi. Enggak. Tuhan mau lihat hati. Sikap hatimu itu yang penting. Maka dari itu Tuhan di dalam kitab Hagai Tuhan berkata apa? Kenapa pundi-pundimu selalu bocor? Kenapa kamu kerja bawa pulang hasil yang kamu harapkan banyak tapi sedikit? Mengapa bumi, perhatikan, bumi menahan embunnya. Loh, bukan hujannya loh saudara, embunnya. Maka dari itu saudara, pada beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Tuhan berbicara. Sebelum Krismon, Tuhan berbicara begini, mulai tahun ini, anak-anak Tuhan ajarkan berdoa untuk tiap pagi sebelum jam 5, minta embun pagi berkat Tuhan. Nah, karena apa? Karena embun pagi ini pegang peranan, karena Tuhan itu paling suka kalau saudara sama saya itu bangun pagi. Saya diajar bangun pagi itu 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Jadi setiap jam 5 itu saya mesti bangun. Sekarang enggak jam 5 lagi, tetap jam 5 karena itu komit saya. Tetap jam 5 mesti bangun. Tapi dibangunkannya sekarang itu mesti jam 3, jam setengah 4, tadi malam jam 2. Tapi kalau dibangunkan gitu banyak orang tanya gini. Loh, kalau dibangunkan jam 2 terus piye Pak? Ya sembahyang. Nah terus boleh tidur lagi? Loh ya boleh. Kalau sudah sembahyang setengah jam, sak kuatmu. Nah kalau sudah selesai tidur lagi. Nanti dibangunkan janji, kamu janji jam berapa umpamanya. Setiap orang anak Tuhan tuh janji, saya bangunkan aku Tuhan setiap hari jam 5. Ya jam 5 harus disiplin saudara. Sebab Tuhan itu senangnya disiplin. Jangan telat, jangan bilang sebentar lagi, kehilangan kesempatan, momentum, saat yang penting itu kamu kehilangan. Dan saudara harus perhatikan, hidup dengan Tuhan itu yang pegang peranan itu adalah
momentum saat pada waktu engkau dilawat Tuhan. Bukan saudara yang datang kepada Tuhan, Tuhan yang datang kepada saudara. Sebab kalau Tuhan itu datang, itu saatnya tidak bisa diduga. Sak maunya dia. Gitu loh. Nah, kalau saudara tidak nurut, kehilangan itu berarti saudara kehilangan berkat. Saya mengalami beberapa kali, selama hidup saya mengalami 3 kali ujian yang Tuhan adakan. Ujian itu apa? Yaitu bangun pagi, saudara, ternyata. Nah, pada waktu itu Pak Samudi itu juga penginjil desa yang hidupnya ngepres, bukan ngepas. Ngepres. Sudah melayani Tuhan belasan tahun, ngepres terus, saudara. Waktu saya datang ke Surabaya tidur di rumah dia karena istri dia itu teman baik istri saya. Waktu Tuhan mengatakan ini hambaku ini salah persepsi, salah pendapat, salah punya konsep. Duh, konsep apa Tuhan? Dia itu penginjil desa, jadi kalau dia pergi ke desa itu kolektornya cuma 1.000, 2.000. Tapi dia hidupnya di kota besar, Surabaya. Jadi dia bilang selalu, aku penginjil desa. Jadi lumrah kalau isa hidup kayak gini wes lumayan. Nerimo, loh. Nerimo itu baik enggak? Baik. Nerimo itu baik, saudara. Tapi karena nerimanya itu karena salah pendapat, salah berpikir, itu menjadi iman saudara. Ngerti? Jadi kamu nerimo toh? Oh, aku memangnya gini kok, ya wis anu. Jadi penginjil desa kolektornya cuma 2.000, tapi aku di kota bisa mangan bisa cukup, ya wis lah, puji Tuhan. Loh, baik toh? Ternyata salah pendapat itu dituntut setan. Sehingga Tuhan mau mendatangkan berkat tidak bisa, saudara. Kenapa? Setannya nuntut, kalau Tuhan mau memberkati, setannya bilang, loh imane gitu kok. Lalu pada waktu saya datang, Tuhan ngomong, kasih tahu, salah. Loh, salahnya di mana? Kamu hamba Tuhan, hamba raja, betul? Kamu tinggalnya di Surabaya, di kota besar. Tapi kamu diutus Tuhan menjadi penginjil untuk desa. Ya toh? Nah, kamu harusnya kalau turut bos yang kaya, rumahmu di Surabaya, disuruh ke desa, biayanya dikasih biaya desa atau biaya kota? Biaya kota. Karena tinggalmu di kota. Lah, dia pikirannya kebalik. Karena aku penginjil desa, jadi standar hidupnya desa. Tinggal di kota, gepeng toh. Ya gepeng ya, terus ngepas terus. Jadi saudara tahu persembahan yang dia selalu terima paling banyak tuh 20.000. Itu sudah banyak dibandingkan 2.000 di desa. Jadi dapatnya itu cuma 1.000. Bayangin saudara, waktu saya datang saya bilang, kamu salah berpikir, salah mandang Tuhanmu. Allahmu itu Allah yang penuh kasih, maha tahu. Kamu tinggalnya di Surabaya. Jadi kamu dipiara dengan jatah Surabaya. Pergi ke desa jadi berkat. Jangan ngambil kolektor di desa. Kebalik. Kamu bilang, loh, lah terus hidupnya bagaimana? Dia yang melihara, bukan jemaat. Loh, kalau ngarep ke jemaat itu nanti, makanya zaman sekarang gereja-gereja itu kerap kali kalau jemaatnya kaya pindah ribut toh.
Kenapa? Karena gereja zaman sekarang sudah jadi apa? Peternakan. Jadi kalau yang gemuk, susunya banyak, pindah, ribut. Pendeta nih, kenapa? Kehilangan susu. Coba yang pindah kalau yang miskin, ya biarin. Betul enggak? Ini loh saudara, salahnya di situ. Ini karena salah pendapat saudara. Jemaat itu milik Tuhan. Kita kerja sama Tuhan. Jadi tugas kita itu melihara. Menjadi berkat. Bukan jadi peternakan. Maka saya bilang ini nanti pendeta-pendeta itu loh. Nanti kalau mati nanti loh. Nanti ditanya Tuhan. Belum tentu bisa masuk surga. Saudara tahu? Yang paling susah masuk surga siapa? Orang kaya. Ya dah? Yang kedua orang pinter. Yang lebih susah masuk surga siapa? Pendeta. Nah, kenapa saya kasih tahu kalau orang pendeta itu susah masuk surga? Karena ada ayat Alkitab berkata begini, yang tahu banyak dituntut banyak. Pendeta itu tahu banyak enggak? Dituntutnya lebih banyak dari jemaatnya enggak? Bisa bayar apa enggak pendeta nih? Enggak bisa toh? Makanya saudara jangan kira kalau pendeta itu nanti kedudukannya di surga itu tinggi-tinggi. No. Banyak saya dikasih lihat Tuhan banyak pendeta kedudukannya di tingkat satu. Tapi banyak jemaat tinggalnya di tingkat tinggi bersama dengan Tuhan. Kenapa saya bilang? Kenapa Tuhan begitu? Kamu perhatikan. Mereka sudah dapat upahnya di mana? Di dunia. Kenapa? Nah, mereka itu mengerjakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk aku. Maka dari itu saudara, kamu perhatikan. Hidup dengan Tuhan, saudara harus waspada. Supaya kita menjaga motivasi hati, karena Alkitab sudah berkata, mengapa bumi menahan embun? Mengapa bumi menahan hasilnya? Karena engkau membiarkan bait Allahmu itu tinggal reruntuhan, tapi kamu cuma memikirkan perkara-perkara jasmani. Ini hikmat dunia belum bisa dilepaskan sama anak-anak Tuhan, saudara tahu. Saudara harus dari roh menjelma menjadi daging. Yesus itu Allah roh masuk dalam perutnya Maria, jadi daging, keluar manusia, daging. Dinyatakan di dalam daging. Jadi saudara kalau mau mendapatkan kegenapan firman, hatimu dulu diberesin. Bait Allah ini, hati ini di tempat Roh Kudus ini yang kamu beresin. Maka engkau akan mendapat berkat. Bagaimana cara membereskin? Ini harus kerjasama dengan jiwa, cara berpikir kita. Maka pada waktu itu Pak Samudi bilang, loh salah. Sekarang bertobat, sekarang ngomong sama jiwamu. Lah caranya begitu saudara. Ngomong, oh salahku. Lah sekarang berdoanya bagaimana? Tuhan terima kasih, aku adalah penginjil hambamu yang engkau tinggal di Surabaya, tapi engkau utus ke desa. Jadi aku dapat jatah kota, bukan jatah desa. Sejak berpikir gitu lalu saya berkata, bangun pagi. Bangun pagi. Sebab Tuhan Yesus itu bangun pagi. Coba baca di dalam Markus pasal yang pertama. Supaya saudara dan saya itu menjalankan apa yang Tuhan Yesus jalankan. Kenapa?
Karena Tuhan Yesus di dalam dunia selalu berkata, aku anak manusia. Tuhan Yesus mau supaya saudara dan saya menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Markus pasal 1 ayat 35. Ayo coba baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Loh, Tuhan Yesus itu tidak punya waktu untuk meletakkan kepalanya saja, ya dah. Tapi bangun pagi. Kamu yang punya waktu banyak suruh bangun pagi kok susah setengah mati. Aneh lah. Itu kenyataan. Saya ngalami, makanya saya bilang apa yang saya dapat dari Tuhan, saya berikan kepada saudara, alami. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Pak Samudi bangun pagi sama suami istri. Tiap hari bangun. Waktu saya mau pulang, di meja makan Tuhan ngomong sama saya gini. Beritahukan, nanti kamu datang, dia akan pakai mobil baru. Saya orangnya ngomong aja. Kamu perhatikan, kalau kamu melakukan apa yang saya tadi katakan karena Tuhan yang memberitahukan saya, kamu nanti aku datang 3 bulan yang akan datang saya datang kamu pakai mobil baru. Logikanya dia tidak masuk, tapi dia percaya. Setelah saya pulang saudara, saya sampai ditelepon sama dia. Dia itu belum pernah dia beri persembahan banyak. Tapi setelah saya pulang beberapa hari itu, ada orang tidak ada apa-apa itu ngasih uang dia berapa? 1 juta. Itu tahun 80 berapa itu? 85 ya. 1 juta. Dia itu belum pernah punya uang 1 juta. Jadi dapat 1 juta itu bingung, semalam enggak tidur. Kok bisa begini itu piye. Kalau enggak ngalami secara nyata, enggak akan percaya saudara. Saudara tanya sendiri nih loh, Lena sama suaminya. Kok bisa bangun kayak gini ini piye? Enggak ngerti, enggak bakal ngerti. Enggak masuk akal. Kenapa? Lah dari mana? Wong Tuhan kalau sudah berfirman semua mesti jadi. Jangan terlalu banyak dipikirin logikanya bagaimana cara jalannya. Ya udahlah, itu bukan urusan saudara, itu urusannya Tuhan. Saya sendiri itu ngalami dari kecil. Umur 14 itu saya baru kelas 3 SD. Umur 14 loh, itu baru kelas 3 SD. Itu goblok apa pinter? Oh, dia muni pinter itu. Itu kepinteran. Saudara, tapi saya pada waktu di Jepara Tuhan ngomong sama saya begini, kamu pergi Semarang sekolah. Bayangin saudara. Tuhan, aku ini orangnya tinggi, kurus. Umur 14 baru kelas 3, aku mau kon sekolah kelas berapa? Tuhan enggak ngomong, cuma ngomong kamu sekolah. Sampai di Semarang direkturnya bilang, kamu mau masuk kelas berapa? Ayo coba. Ya bilang kelas 3. Lah istri saya itu kelas 6 pada waktu itu. Kelas 6. Lah aku mau suruh masuk kelas 3, aku bilang gini, ya kelas 3 toh Pak Guru. Dia bilang apa? Kalau kamu nanti di kelas 3 itu ya dibuat tontonan. Wong semua kecil-kecil kamu gede dewek. Kayak Goliat. Lah terus aku bilang, lah terus bagaimana Pak? Kamu masuk kelas 5. Hah? Kelas 5 Pak? Loh gak ngerti
Iya Pak, baca saja belum bisa kok. Ya tidak apa-apa. Kalau tidak bisa nanti 3 bulan turun kelas 4. Kalau tidak bisa turun kelas 3, bayangin saudara. Tambah dimasuk orang anak kelas 3 dimasuk ke kelas 5 tambah seneng atau tambah susah? Frustrasi saudara. Tapi karena saya punya Tuhan, saya bilang Tuhan aku suruh masuk. Masuk aja, ya masuk saya. Masuk aja. Tapi masuk, jangan kira kalau sudah masuk nurut Tuhan itu terus kamu bisa ngerti pelajaran kok enak. Ya tetap wong kamu manusia, saya yang manusia. Ya tetap tidak bisa. Itu cuma blow on itu. Jadi yang tiap kali ditanya, baca? Tidak tahu. Setiap pagi yang saya tanya, siapa yang tidak bawa anak bikin PR? Cuma saya. Mesti yang angkat tangan saya. Kenapa? Lah semua bikin PR aku yang tidak. Lah sing dibikin apa? Tidak ngerti. Ya tidak pernah bisa. Baca, tidak bisa. Ulangan, tidak bisa. Selalu tidak bisa. Ya wes. Saudara tahu itu menerima ejekan, aniaya, apa enggak? Iya. Saudara kalau mau lihat kemuliaan Tuhan, itu saudara harus ngalami apa? Aniaya, ejekan yang tidak bisa dimengerti dunia. Tanpa penderitaan aniaya, saudara tidak akan melihat kemuliaan. Tapi saudara dan saya tugasnya apa? Bertekun, sabar sampai pada waktunya. Waktunya siapa? Tuhan. Kan saya dijanji sama direkturnya 3 bulan. Ya toh? Ya wis. Ndak isa ya wis dinteni terus. Nongkrong terus iya. Nah, lalu saya tanya, kalau ngadepi gitu itu tetap nangis enggak? Nangis. Karena Alkitab berkata air matamu ditampung di kirbatnya Allah. Loh. Jadi kalau kamu susah, kamu mengalami kesulitan, tetap nangis enggak? Nangis, boleh. Tapi Alkitab berkata apa? Ucapkan meskipun nangis tapi bersyukur. Aneh ra wong edan itu. Lah itu orang Kristen, ya ta? Wis kecepit, ndak bisa apa-apa, nangis tapi bersyukur. Nah, itu makanya itu orang Kristen tuh sinting. Saya juga begitu, saudara. Tiap hari itu sampai rumah itu cuma nangis. Karena apa? Ndak pernah belajar bisa, mau les ndak punya duit. Jadi ya Tuhan ora iso apa-apa Tuhan. Tuhan tidak jawab. Jangan khawatir. Aku menyertai kamu. Ndak. Ya wis meneng ae Tuhan, meneng ae aku meneng ae ben sabodo. Jadi saudara tahu lama-lama jadi biasa. Biasa diejek, biasa dihina. Jadi kalau siapa yang enggak bawa PR, enggak bikin PR. Satu, saya gini. Terus murid-murid teman bilang, biasa. Bayangin, ya sudah memang sudah biasa, memang bodoh. Memang enggak ngerti apa-apa. Tapi saudara tahu, waktu saya mau diturunkan. Loh, waktu mau diturunkan, waktunya habis, Tuhan bertindak. Maka dari itu saudara, bagian saudara dan saya melakukan adalah apa? Sikap hati yang tetap. Jangan bimbang, jangan takut. Tuhanmu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa. Timingnya selalu pas. Mau diturunin habis diundang saya. Ternyata kamu ini keadaanmu tidak mampu. Jadi kalau nanti tetap tidak mampu terus gini, minggu depan turun kelas 4. Saya bilang iya, lah memangnya tidak bisa.
Ngosok bilang enggak, dia bilang bisa, iya mau ngaku memangnya bodoh. Tapi karena sudah diundang, waktunya sudah mepet, Tuhan bertindak. Hari Senin saya masuk saudara sekolah, saya sendiri heran tidak bisa ngerti. Loh aku kok punya otak yang aneh sekarang. Dipasangi kulit sama Tuhan, set gitu dipasangi kulit. Apa sih Tuhan ini? Nanti kamu tahu. Loh, enggak cerita Tuhan. Set gitu. Sekolah itu bingung saya. Loh, aku kok aneh. Gurunya itu baca, ngerekam semua. Seret, 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 seret. Pada waktu itu tahun 48 itu belum ada kaset. Aku punya otak kaset. Seret. Gurune nulis, saya punya fotokopi, saya bisa merekam semua. Saya kalau mau dia baca itu kayak slide. Di otak saya itu ada slide. Tulisannya guru semua masuk rekam. Jadi belum ada komputer, otakku sudah jadi otak komputer, saudara tahu. Saya bingung, loh kok bisa gini? Nah, akhirnya setelah seminggu ketahuannya apa? Hari Sabtu. Tahuannya gini, baca. Bahasa koi lagi. Urut baca sampai saya tidak bisa baca saudara. Karena apa? Kaset zaman dulu itu tidak bisa di rewind. Kalau nyentel ya pertama sampai habis. Di tengah-tengah tidak bisa toh. Lah aku tidak bisa. Sampai mana? Dipanggil saya, Congsin, baca. Tidak tahu sampai mana. Wah diketawai sak kelas saudara. Gurunya marah. Memang goblok kamu lah selalu toh. Guru zaman dulu kalau marah kan goblok terus goblok. Lalu akhirnya saya dihukum. Sini maju. Disuruh maju saya. Maju dia bilang. Karena kamu tidak memperhatikan. Lo bukan tidak memperhatikan Pak Guru. Tidak ngerti. Sekarang saya hukum. Baca mulai dari permulaan sampai akhir. Loh aku malah bisa. Kalau tengah-tengah enggak bisa. Lalu saya megang buku. Saya bilang baca. Saya baca. Enggak baca saudara. Karena apa? Niruin nyetel kasete. Enggak tak delok. Enggak. Baca wae teng. Gurune bingung karena apa? Suarane persis gurune. Jadi bukan suara saya, tapi suara gurune. Gurune melotot. Loh, kamu kok bisa niruin suaraku? Wah, lalu hari itu pikirannya berubah. Dia bilang apa? Anak ini jenius. Saudara tahu? Lalu pada waktu itu ada ulangan. Ulangan, kalau ulangan kan sama yang dipelajari kan beda. Angkanya kan dirubah. 0 saudara. Tapi kalau angkanya sama, yang dipelajari 10. Sampai dia bilang, kok aneh anak ini. Lalu saya bilang sama guru ini gini, Pak Guru itu kalau bikin ulangan, itu harus yang sudah pernah diajarin. Loh ya selalu gitu. Tapi angkanya juga jangan dirubah. Gurunya bilang, loh itu apaan? Loh saya ini punya otak aneh Pak. Sejak kemarin dulu itu punya otak. Kalau Pak Guru nulis, saya tahu semua. Nanti kalau ulangan jangan dirubah. Mesti 10. Tapi kalau dirubah angkanya 9 ganti 8. 0. Bisa enggak bisa ngitung. Kok kamu kok aneh? Kalau saya bacakan banyak ngerekam semua. Oh masuk semua. Masuk. Sejak itu angka saya 10 atau 0. Lalu gurunya itu jatuh cinta sama saya gini. Pulang dari sekolah mampir ya, saya ajari. Saudara tahu? Pulang dari sekolah 2 jam saya diajari terus. Dibacakan semua pelajaran, soal di semua pelajaran.
Waktu dites sama dia, dia bilang jenius anak ini. Tidak jadi diturunin. Akhirnya naik kelas 6. Lalu dia lapor sama guru kepalanya, anak ini aneh Pak, punya otak jenius. Ini kelas 6, coba kita bacakan sama kasih soal supaya dalam waktu 2 bulan habis Pak pelajaran. Dalam waktu 2-3 bulan semua pelajaran kelas 6 tak sikat habis. Dites angkanya semuanya sama 10. Akhirnya saudara tahu saya disuruh sekolah sore SMP. Jadi SD itu pagi sekolah SD, kelas jam 1 sampai jam 6 saya sekolah SMP. Dan dia bilang, di SMP juga dikasih tahu gurunya, ini anak aneh. Jadi kalau ulangan mesti sama. Kalau sama 10. Nah terus saya dijanji, kalau nanti akhir tahun rata-rata SMP ini 9, 8, 9, SD lulus langsung naik kelas 2 SMP dari SD. Lulus, rata-rata saya 9. SD lulus, langsung masuk SMP kelas 2. Ketemu istri saya, rasain lu sekarang. Loh. Saudara, Tuhan itu bisa membuka rahasia apapun kalau sudah waktunya. Maka dari itu saudara lakukan saja bagian saudara. Saudara tekun, percaya akan firman. Jangan terlalu banyak dikutak-kutik, tetapi saudara lakukan apa yang Tuhan mau. Selesai. Nanti saudara dan saya melihat mujizat demi mujizat. Tapi yang dibutuhkan sedia tahan diri terhadap apa? Pencobaan, aniaya, penderitaan, hinaan. Jangan malu. Karena Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saudara dan saya sudah melakukan bagian saudara dan saya, apa yang dijanjikan Tuhan? Lihat di dalam kitab Hagai tadi. Tuhan berkata begini. Di dalam ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat 7. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, jadi dari sini saudara akan tahu bahwa kalau saudara dan saya ada jalan keluar pertolongan, itu bukan karena kebaikan usaha dan kemampuan kita, tetapi karena apa? Tuhan yang menggerakkannya. Maka dari itu saudara itu harus mengetahui sungguh-sungguh. Karena kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada orang yang bisa menahan. Pada tahun 90 saudara. Pada waktu tahun 90, Tuhan, rumah saya itu enggak ada tingkatnya, biasa. Kemudian di rumah saya ada persekutuan 17 tahun. Lalu tahun 90 Tuhan ngomong sama saya gini, rumahmu robohin.
Kaget aku. Lah rumah kok disuruh ngerobohin. Loh, kenapa Tuhan? Bangun baru 2 tingkat. Lah kalau dia ngomong gitu tuh saya punya duit gitu ya lumayan ya toh. Enggak punya, disuruh ngerobohin. Loh Tuhan, aku sudah enggak kepengen kok. Segini aja seneng, aku bilang gitu. Tuhan bilang, engkau sudah cukup menderita 17 tahun. Sebab kalau ada persekutuan saudara, kursi-kursi itu masuk kamar tidur. Jadi saya enggak pernah bisa tidur siang. Kamar-kamar itu jadi gudang. Itu 17 tahun. Tapi Tuhan bilang sudah cukup. Loh, ngerti enggak? Saudara dan saya tidak usah ribut-ribut nuntut. Kepengen. Enggak usah. Tuhan kalau sudah tiba waktunya, Tuhan sendiri yang bertindak. Pada waktu itu saya bilang, caranya bagaimana Tuhan, wong aku enggak punya duit. Mobilmu Honda Accord itu jual. Ya saya nurut aja. Honda Accord saya jual belas dapat 42 juta. Berikan kontraktor suruh bangun. Nah sudah saya kasihkan dia. Lalu saya bilang gini, kalau nanti duitnya habis, kurang 5 juta habis, kowe ngomong lu ya. Kenapa? Nanti saya ngelapor mbak Tuhan. Jadi nanti caranya piye, tidak ngerti toh. Nah, siapa tahu suruh jual apa lagi ya toh. Ya aku nurut aja. Lalu dia bilang, ya Pak, dibangun. Dalam waktu 6 bulan harus selesai. Sebab Tuhan bilang 6 bulan selesai. Saya bilang 6 bulan harus selesai. Wah ngebut dong Pak. Ya. Uangnya pasti ada karena dia yang jamin. Padahal saya tidak punya duit saudara. Tapi saudara tahu Tuhan luar biasa. Pada satu saat mau ngecor, bikin tingkat 2 kan dicor. Semen tidak ada. Sudah waktunya ngecor lusa, semen habis karena mau naik. Kontraktornya bilang gini, Pak, maaf Pak, enggak bisa jadi. Kenapa? Tidak punya semen. Saya cari di mana-mana enggak ada. Loh, lah kamu kok enggak jauh-jauh hari? Lah pikir saya ya ada. Di samping itu duitnya kan mepet Pak. Ya ra iso tos nyimpen semen. Oh iya betul. Saudara tahu? Saya cuma bilang gini, kamu butuh semen berapa? Ya kira-kira 200 sak lah. Oke? Sudah, saya enggak peduli saudara. Saya tinggal masuk doa. Tuhan 200 sak semen. Boh aku minum. Lusa. Ya sudah. Terus saya besoknya saya berangkat ke mana? Ke Cirebon khotbah. Saya khotbah biasa saudara, enggak usah ngurusin semen itu dah. Ya cuma khotbah biasa. Selesai khotbah saudara tahu? Ada orang itu duduk di sana itu datang pada saya gini. Pak Yusa, kamu ini ada apa? Loh ada apa? Kok Tuhan bicara sama saya suruh ngasih kamu semen. Loh kamu ada apa? Wong ke ya ada khotbah perkara semen. Loh kamu ini ada apa? Kok kowe butuh semen itu buat apa? Aku ya bilang mbak Tuhan, wong hamba Tuhan kok butuh semen. Gopo. Lalu bilang, oh kamu dikasih tahu Tuhan berapa? Suruh ngasih aku berapa? 400 sak. Wah bener aku bilang gitu. Bener Pak, bener. Kapan? Besok kirim. Kenapa Pak? Lah ini mau ngecor rumahku, ndak punya semen. Lalu dia bilang, memang tidak bakal ada semen. Dalam waktu 1-2 bulan tidak ada semen. Kenapa? Mau naik. Lah kamu kok punya? Lah aku dealer semen no. Luar biasa enggak Tuhan? Aneh enggak? Lah dia punya. Kamu punya berapa? 2000 sak. Tak simpen. Suruh ngasih kamu 400 sak. Besok tak kirim. Pakai truk-truk. Wah, saya pulang. Si kontraktornya bilang, piye Pak? Besok jam 10 ada semen. Berapa? 400 sak. Wah dia bilang, mujizat itu.
Ya sudah bangun. Nah ini jam 10 datang truknya saudara. Truk datang dibongkar. Saya tungguin. Tuhan kau tuh luar biasa. Ada pendeta jalan dari kampung ke tempat saya. Pendeta itu tujuannya mau pinjem semen. Karena dia bangun gereja ya macet. Nah, pendetanya itu jalan biasa, uncuruk gitu. Tuhannya ngomong gini, Yusa, pendeta itu butuh semen. Mau utang sama kamu. Lah terus piye Tuhan? Nggak usah hutang. Perpuluhannya 40 sak, kasih dia. Jadi pendeta itu sampai belum ngomong sama saya saudara. Uncuruk. Pak pendeta. Mau bilang, kamu mau pinjam semen ya? Kaget lagi dia. Lupa Yusa kok tahu? Loh Tuhan sih ngomong, kamu ngambil becak, ngambil 40 sak, itu perpuluhan, ambil. Dia bilang, puji Tuhan. Saudara, aneh lah. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka dari itu saudara itu tidak perlu takut, tidak mau khawatir lah. Waktu mobil saya itu saya jual, saya pakai mobil Forza kecil dulu, Suzuki. Tahun lama lah. Saya khotbah saudara di ejek, Goliat naik. Lah Forza kan kecil, saya kan gede ya toh. Saya keluarin Goliat naik keledai. Aku ngomong gitu ya, aku bilang loh Tuhan diajak lah. Akordku mbok kon jual loh, saya ini. Tapi ya ben lah Tuhan urusanmu. Nah, lalu saya mimpin retreat saudara. Mau mimpin retreat ini, pergi retreat. Di stopan antri gitu. Belakangku bis. Ijo BC itu nyondol aku. Lah Forza ditandang bis, depannya pick up. Yo gepeng toh ya. Aku menilai Tuhan, gepeng ra, aku bilang gitu. Terus saudara pikir kira-kira kalau kamu hamba Tuhan model saya ini digituin bisa haleluya enggak? Jangan kira saudara tanya istri saya itu loh. Yang bisa itu istri saya. Mak jeblek gue peng. Naik. Ini darah naik, saudara. Saya bilang, kurang ajar. Dia bilang, yang. Dia ngerem. Yang. Sabar. Piye? Gepeng kok kabang. Saya keluar, saudara. Sopere bis, turun. Wah, bayangin, saya galaknya kan tahu kamu. Saya bilang, turun. Sopir bis takut turun, saudara. Langsung Tuhan tuh ngomong gini. Ngomong dia, tidakkah kamu rela? Kayak orang disiram es, macet. Waduh, aku tadi marah gitu. Turun. Dia ngomong, tidakkah kamu rela? Macet ya ini. Mau marah jadi tidak bisa. Jadi tidak marah saudara. Akhirnya saya bilang, kamu ini loh, saya bilang, kalau kamu saya suruh ganti, kamu tidak makan anak istrimu sebulan, saya bilang. Tahu enggak? Ya Pak, makanya hati-hati. Ya maaf ya Pak. Ya sudah sana pergi. Bayangin saudara. Gepeng-peng gak bisa jalan. Terus aku menilai, lah terus piye ini Tuhan gak bisa jalan. Habisnya sudah pergi. Terus Tuhan bilang, lah ini kejadianan persis di depan bengkel. Bengkel. Jadi tidak usah dorong-dorong melebu bengkel. Orangnya bilang gini, aku bilang bikin betul aja, pokoknya saya jalan. Sebabnya aku mesti mimpin kebaktian. Oh ya bisa Pak, yang penting fan-nya ini jangan kecepit. Pokoknya jalan, radiatornya tidak bocor kok, ya wis. Jadi pergi ke retreat itu penyok-penyok saudara. Di retreat orang 1000 lihat semua. Loh. Pergi retreat, mimpin retreat kok
mobilnya di peot. Itu mestinya ndak beres, betul ndak? Ayo, kamu kerap kali nilai gitu dah. Wong pergi ke gereja kok ditabrak, mestinya ndak beres. Jangan menghakimi. Saya ngalami semua, makanya saya itu orangnya ndak pernah mau menghakimi. Kita ndak tahu Tuhan itu sedang ngajar. Saya digituin, saya mesem terus. Memang aku ndak salah kok. Ya tadi marah ndak jadi, marah karena dia bilang tidakkah kamu rela? Ya wis toh. Ndak minta ganti. Sampai yang punya bengkel begini, Pak, kalau semua orang kayak Bapak, dunia ini aman, Pak. Polisi tidak perlu, Pak. Sebab kalau ribut tidak usah, ya sudah biar gitu. Aku bilang, kalau aku tidak punya Tuhan, tak gepengi aku. Saudara tahu, di sana saya mimpin biasa. Pulang, setelah 3 hari pulang saya masukkan bengkel. Saya masuk bengkel, tempat bengkel teman saya. Karena teman saya bilang gini, aku punya bengkel bagus. Ya wes yo, sana masukin, masuk. Nah, teman saya itu punya pikiran saudara. Aku nanti tidak usah bayar. Karena ongkosnya 300.000 pada waktu itu. Tidak usah bayar, dia yang mau bayar. Tapi dia tidak ngomong. Nah, langsung saya pelayanan ke Jakarta, sehari sebelum mobil saya keluar, ada orang di Jakarta ngasih amplop 325. Ditulisi di situ untuk ongkos mobil. Jadi jelas, saya terima tas. Nah, tak kasih perpuluhan, jadi aku cuma nombok 5.000 plus. Sudah dapat toh? Ngambil mobil, saya mau bayar. Teman saya bilang, kamu gak usah bayar. Kenapa? Aku yang bayar. Kalau saudara seneng gak? Seneng toh? Sudah dapat dari Jakarta 300.000, terus ternyata dibayari. Jadi kan dapat double, lumayan toh? Itu tandanya saudara masih tamak. Saya tidak mau. Saya bilang gini, tidak bisa. Karena aku sudah terima persembahan dari Jakarta 300.000 untuk bayar mobil. Ditulis untuk ongkos mobil. Lu aku mau bayar kok. Itu urusanmu. Kalau kamu ngomong lebih dahulu, saya tidak terima pemberian orang lain. Tapi karena aku sudah terima pemberian orang lain, saya tidak terima pemberian kamu. Aneh lah. Dia bilang, kamu ini hamba Tuhan yang memang aneh. Dikasih berkat kok tidak mau. Bukan jatah saya. Saya tolak. Saya bawa pulang. Saudara tahu? Teman saya itu, dia bilang apa? Lapor sama Tuhan. Tuhan, yang suruh bayar mobilnya Yusa itu kan kamu toh. Kok sekarang dia tidak mau? Tuhannya jawab gini, aku bukan suruh bayar, suruh ganti. Loh kok ganti piye toh Tuhan? Iya, mobilnya itu bonyok elek. Kowe tak suruh ganti mobilnya baru. Loh ganti itu berapa? Aku bukan nyuruh kamu ngasih 300.000. Tapi 30 juta. Dia ya melotot. 30 kok 30 juta. Lalu dia bilang, loh Tuhan benar. Loh benar. Terus dia nakal saudara. Nakalnya gini. Oke Tuhan. Kalau memang saya harus ngasih Yusa sebesar itu. Buktiin. Minta tanda. Tandanya apa? Aku mau datang pagi-pagi jam 6. Tapi saya minta yang bukai pintu hek. Bukan pintu lemakan rumah lo. Pintu hek. Mesti Yusa sendiri. Kalau tidak, bukan dari Tuhan.
Dia pergi dari rumah jam 5:30 pergi rumah saya. Lah lucunya saudara, jam 6 kurang seperempat saya tuh selesai sembahyang. Biasanya selesai sembahyang saya bilang sama pembantu saya, B, ambil koran di bawah. Saya mau keluar mau nyuruh B, baru ngomong gitu Tuhan bilang ambil sendiri. Aneh-aneh wae kowe iki. Ya wes, saya turun ngambil koran. Tak mau tak bawa naik lagi toh, baca di atas toh. Tuhan bilang, baca di bawah. Jadi, ada apa sih Tuhan? Nurut. Ya wes, baca di bawah. Baru 5 menit. Dia datang, tet. Loh lah, yang di bawah kan aku. Pembantuku kan di atas. Ya masa aku bilang, "Bi, bukai." Ya enggak toh ya. Tak buka atau jeglek. Koncoku dia bilang, "Tumben bah kowe ngomene pagi-pagi jam 6 ngapain?" Dia gantian gini, "Tumben kok kowe sambukai itu piye?" Dia jadi bingung saudara. Loh kamu kok sambukai? Lalu saya bilang, aku tuh tadi ngambil koran, mau tak bawa naik, Tuhan bilang baca di bawah. Karena aku minta tanda, dia bilang, yang bukai harus kamu. Kenapa? Aku ini loh di perintah Tuhan, tidak 300.000, 30 juta. Hah? Buat apa? Ganti mobil. Lalu langsung dia ngeluarin cek 30 juta. Nyoh, pulang lagi, ndak mampir saudara. Langsung kayak nyoh, wes aku pulang. Lo dak ngobrol, ndak. Wong wis bener ini dari Tuhan. Nyoh, nih wes. Kalau saya tadi didengar suara Tuhan atau diperintah Tuhan ndak nurut, kehilangan momen ndak? Kalau kehilangan momen, kehilangan mobil ndak? Bayangin saudara. Maka dari itu saudara, dengan kamu bangun pagi, kamu akan menjadi lebih peka. Kamu akan tahu dan momen-momen tertentu itu yang penting buat saudara dan saya. Sebab itu yang pegang peranan. Langsung saya datang, saya dapat bangun semua sembahyang, saya bilang sama istri saya, "Ayo yang kita cari mobil." "Kamu dapat uang dari mana?" "Ya ini 30 juta. "Hah, siapa itu?" "Orang itu ngasih kamu." Tidak pernah loh saudara, ngasih 100 rupiah aja tidak pernah. Sekali diperintah Tuhan 30 juta. Langsung saya pergi, saya bilang, "Tuhan pindah, beli mobil apa ini?" Tuhan cuma ngomong, "Pergi ke sini." Ya sudah, ada mobil putih, Mazda, Tuhan bilang, "Itu mobilmu." Sudah, saya tempelin saja saudara. Saya ngomong sama dia, "Berapa Pak?" "Segini, tambah segini." "Oke." Langsung belum loh saudara, belum tanda tangan. Dia bingung orang yang punya, karena yang punya ini orang Kristen ternyata. Dia bilang, Pak, Bapak ini siapa?" "Jangan tanya siapa-siapa. Urusan mobil dulu, tawar-tawaran." "Loh kenapa Pak gitu?" "Nanti." Sebab saya tahu, biasanya pendeta itu kalau beli apa-apa minta murah, diskon. Ya toh, hamba Tuhan itu kalau pergi ke toko-toko, apalagi kalau tokonya anak Tuhan. Kita sama-sama anak Tuhan ya. Sehingga akhirnya malah jadi beban atau jadi berkat? Ya beban. Lah jemaatnya didatangi pendetanya ya sungkan toh ya. Saya enggak mau. Saya bilang, "Jangan ngomong. Ngomong dulu. Gini loh Pak. Suaranya Bapak ini kok persis sama hamba Tuhan. Sudah jangan ngomong dulu. Ini tanda tangan sih." Nah, setelah tanda tangan selesai, janji saya tambah berapa? Dia tanya, Pak, sebetulnya Bapak ini
rumahmu mana sih Pak? Akan harus nulis kwitansi kan pakai nama rumah. Rumahku Gatot Subroto, nomornya 317. Loh kok persis rumahnya Pak Yusa? Karena ternyata dia dengar kaset tapi belum pernah ketemu orangnya. Loh rumahnya kok persis Pak Yusa? Oh iya sama, anak saya bilang Semi. Rumahnya sama Om, sama Pak Yusa. Loh kenal Pak Yusa baik? Ya kenal baik toh, wong serumah kok. Loh lah bapak ini siapa? Loh saya ya Cipto Purnomo, aku bilang gitu. Apa ya Pak Yusa? Ya Yusa Cipto Purnomo. Langsung dia bilang gini saudara. Pak dari tadi mbok ngomong. Nanti mbok bapak nawar berapa aja lo tak kasih. Aku bilang, aku tidak mau jadi beban, aku mau jadi berkat. Kalau kamu tahu saya Yusa Cipto, saya tawar kamu sedikit. Kamu tadi kan enggak ngotot toh. Aku nawar kamu cetil aja ngotot kowe ya toh. Ya Pak, ini dagang ya dagang. Lah aku ya mau nih gitu, dagang-dagang. Beri-beri, tapi enggak mau saya. Kalau kamu caranya aku tahu hamba Tuhan terus mau kasih murah. Enggak. Saudara tahu? Saya mau dikasih korting lagi 2,5 juta. Saya bilang, enggak. Saya bayar sesuai dengan perjanjian. Nah, aku mau ngasih korting. Enggak mau. Nah, urusan. Sebab kamu setelah tahu baru ngasih ya toh. Itu kan enggak tulus. Maka dari itu, saudara itu harus belajar. Sebab kalau saudara itu punya motivasi hati selalu mau jadi apa? Berkat, Tuhan akan memberkati. Sudah tahu? Jadi rumah saya jadi baru, selesai, mobil saya jadi baru loh. Jadi kalau ditabrak itu jangan ngomel. Tapi jangan kebalik pikiranmu. Biar ditabrak supaya dapat baru. Salah. Nggak bakal diganti, motivasinya kebalik, tamat. Tapi kalau saudara benar, saudara mendapatkan pencobaan atau ujian, ucapkan syukur. Jangan ngomel, jaga motivasi hati, supaya engkau kedapatan setia. Amin. Mari kita berdoa.